Halo para penonton. Kali ini tuh saya mau nerangin bahwasannya apa? Ratu Adil itu nggak akan menyerah. Apapun yang terjadi, Ratu Adil harus tetap maju, berjuang dan berjuang sampai menang. Dimana Ratu Adil itu selalu teringat dengan lagu rohani, yang kira-kira lagu rohaninya tuh seperti ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadi itu kali ini Ratu Adil itu bener-bener powerful dalam perjuangannya. Ratu Adil gak akan menyerah. Dia akan selalu berusaha. Dia tidak akan mau menyerah, tidak akan mau kalah. Karena apa? Ratu Adil percaya kalau Tuhan itu punya rencana. Tuhan akan selalu punya rencana. Dan Ratu Adil mempercayai hal itu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Semuanya sangat mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja. Bahkan Tuhan bisa memulihkan keadaan seseorang. Tuhan bisa mengangkat perekonomian seseorang. Tuhan bisa mengangkat derajat seseorang. Bahkan Tuhan bisa meningkatkan pendapatan penghasilan seseorang. Yang dulunya gajinya stuck cuma 50.000 aja sehari, sekarang udah jadi 100.000 sehari. Bayangin. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya saja, selama kita berada di jalan Tuhan, selama kita bersama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tuhan sendiri yang akan menunjukkan keajaiban-keajaibannya. Seperti lagu rohani yang kira-kira refnya seperti ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Semuanya serba mungkin dan bisa bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan banyak hal secara ajaib. Di mana Tuhan ini sangat menyayangi hamba-hambanya, sangat menyayangi anak-anaknya. Selama kita menjadi anak Tuhan, selama kita hidup di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah kalah. Percayalah, tiba saatnya nanti, satu titik, kita akan merasakan kita benar-benar ditolong Tuhan, kita diangkat Tuhan. Sedikit demi sedikit kita naik. Ketika teman-teman kita menghadapi krisis ekonomi, ketika keuangan mereka mengkritis ya, perekonomian mereka kritis, kita, ekonomi kita, keuangan kita, dana kita semakin meningkat. Ketika kita merasakan damai, makmur, keuangan cukup, pendanaan cukup, teman-teman kita bisa merasakan apa? Merintih. Mereka susah payah kerja, capek-capek, siang, pagi, sore, malam, hanya untuk apa? Mencari uang. Kita hanya bersantai-santai untuk mencari uang. Karena apa? Kasih karunia Tuhan itu melimpah bagi anak-anaknya.
Percayalah, keuangan kita sebagai anak Tuhan, keuangan kita akan selalu meningkat. Sedikit demi sedikit demi sedikit akan ditingkatkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan pun bisa menunjukkan peningkatan yang sangat drastis. Perumpamannya, keuangan kita di titik 25%, tiba-tiba naik menjadi 75%. Secara drastis diangkat Tuhan dalam waktu yang singkat. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita itu harus menggunakan ideologi kerajaan Allah. Jangan menggunakan ideologi kemiskinan, jangan menggunakan ideologi teori kemakmuran. Teori ideologi yang kita gunakan adalah teologi kerajaan Allah. Teori kemiskinan hanya berisi kita hidup miskin, kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita miskin, timbangan kita tidak seberapa. Itu teologi kemiskinan. Hidupnya ya miskin aja, nggak pernah meningkat. Sedangkan teologi kemakmuran itu hanya fokus pada kekayaan dunia. Mereka fokus uang, teori, terus ya materi terus yang dikejar. Tapi mereka lupa dengan penghambaan mereka. Mereka lupa dengan Sang Ilahi, mereka lupa dengan Tuhan. Sedangkan kita, anak-anak Tuhan, kita menggunakan teologi kerajaan Allah. Selain kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa sukses dunia, kita juga minta sukses akhirat. Kita harus sukses dua-duanya, sukses dunia dan sukses akhirat. Kita diberkati Tuhan, kita memberkati orang lain. Dengan kita punya banyak kelebihan, punya banyak dana, materi, kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa membantu orang lain. Kita bisa menopang orang lain. Dan kita juga mencari apa? Mencari surga. Kita minta sukses dunia dan kita minta sukses di akhirat. Dunianya kita berlimpah-limpah, keuangan kecukupan, pendanaan kecukupan, kehidupannya syahdu, tenang, damai, apa-apa kecukupan, bisa makan enak, bisa beli ini, beli itu. Akhiratnya kita juga sukses, kita bisa masuk surga kerajaan Allah. Kita bisa menikmati keindahan, kemegahan kerajaan Allah. Teori yang kita gunakan sebagai anak Tuhan itu adalah teologi kerajaan Allah, sukses dunia dan sukses akhirat. Kita tidak fokus pada duniawi saja dan kita tidak fokus pada akhiratnya saja, tetapi kita imbangi antara dunia dan akhirat. Kita melakukan kolekte setiap minggu dan kita melakukan perpuluhan setiap bulan. Bahkan kita melakukan janji iman setiap tahun. Kita melakukan janji iman kita kepada Tuhan. Kita melakukan perpuluhan. Kita kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Kita melakukan kolekte, sumbangan sukarela, ikhlas dari hati kita, yang mau kita sumbangkan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Semua itu apa? Semua itu membuktikan kalau kita mengimbangi antara dunia kita, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Kita mencari kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Jangan lupa dukung terus perjuangan Ratu Adil, supaya Ratu Adil bisa sukses dunia dan akhirat. Dan jangan lupa klik like, subscribe video ini.